mendengar, menyerap itu cepat sehingga menjadi pintar, mempunyai daya itu, tiba-tiba dari Erlangga muncul tiba-tiba jadi KPU. Mungkin jelaskan. Tentu tidak tiba-tiba ya, ini tidak sekonyong-konyong, ini proses yang cukup panjang. Saya selesai dari Erlangga tahun 92. Setelah itu saya melanjutkan proses belajar berorganisasi sambil belajar di bidang yang lain. Saya sempat menjadi wartawan Gatra di Surabaya. Saya sempat menjadi periset di beberapa lembaga riset di Surabaya. Kemudian setelah itu perjalanan berikutnya saya menjadi salah satu ketua di pengurus besar HMI. Jadi kemudian saya harus hijrah ke Jakarta. Pada saat itu juga kemudian harus hijrah. Ya, karena pengurus besar HMI di Jakarta ya. Di Jakarta tentu saya harus hijrah ke Jakarta, melanjutkan proses belajar berorganisasi. Di samping itu saya melanjutkan studi S2 di UI, ilmu politik. Nah, 2 tahun berikutnya saya terpilih menjadi ketua umum PBHMI ketika kongres tahun 97 di Jogja. Setelah itu periode saya kebetulan periode yang agak kritis ya. Periode 97-99. Jadi ada kesempatan saya belajar banyak hal dalam situasi politik yang hamil tua atau apa, kemudian muncul masa reformasi itu, pergantian kekuasaan. Nah, pada masa reformasi itu kebetulan PBHMI menyampaikan banyak pikiran ya dan konsep-konsep tentang revisi undang-undang politik. Nah, itulah yang mungkin dilihat oleh beberapa tokoh, termasuk Pak Rias waktu itu, Pak Rias Rashid, yang kemudian Pak Rias Rashid mengajak saya untuk menjadi anggota tim 7, tim revisi undang-undang politik yang dibentuk oleh pemerintah. Setelah itu kemudian anggota tim 11, tim yang menyeleksi parpol peserta pemilu 99. Setelah itu baru tahun 2001 saya terpilih menjadi anggota KPU, salah satu dari 11 orang yang menyelenggarakan pemilu 2004. Jadi proses yang panjang, tidak tiba-tiba sampai pada tugas sebagai anggota KPU. Masyarakat umum tahu bahwa ada perjalanan panjang, taunya tiba-tiba Anas Urbaningrum itu kan muncul. Banyak yang tidak mengetahui. Tapi dari Surabaya pindah ke Jakarta, siapa sponsor utama? Sendiri, saya mau pindah Jakarta aja? Atau siapa individu atau tokoh yang mengatakan, Anas Urbaningrum ini oke, saya rasa kita harus pindahkan dia ke pimpinan pusat? Iya, kebetulan waktu itu ketika saya menjadi pimpinan HMI di Jawa Timur, Kongres HMI diselenggarakan di Surabaya tahun 95. Nah, pasca kongres kemudian saya dipilih oleh ketua umum terpilih Saudara Taufik Hidayat, sekarang menjadi anggota DPR dari Partai Golkar, untuk menjadi salah satu ketua di kepengurusan Taufik Hidayat. Jadi di Jakarta. Di Jakarta. Dia mengajak, Anas Urbaningrum ini oke nih orangnya, kita ajak dia ke Jakarta. Ya, barangkali dianggap bisa membantu tugas-tugas kepengurusan zaman Taufik Hidayat. Pada waktu menjadi ketua umum HMI di Jakarta kongresnya. Ketua umum HMI saya terpilih di Jogja tahun 97. Dan pada saat itu markas masih tetap itu Fahmi Idris HMI ya? Betul. Siapa lagi tokoh-tokoh HMI yang menurut Anda sebelumnya, pendahulu-pendahulu Anda yang menurut Anda yang cukup menonjol? Ya, tentu ada Cak Nur ya. Ada Pak Sulastomo, ada Bang Akbar, ada Bang Ridwan Zaidi, ada Fahmi Idris. Banyak tokoh yang lain yang pernah belajar berorganisasi di HMI. Dan ini orang-orang yang sebetulnya menjadi panutan Anda?
saya belajar dari banyak senior ya, memotret kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya coba objektif bagian mana yang saya harus belajar ya. Tapi saya harus jujur katakan bahwa salah satu tokoh yang saya kagumi itu adalah almarhum Cak Nur. Itu tokoh yang secara pribadi memang menjadi magnet sehingga saya tertarik untuk masuk HMI. Ya, Cak Nur adalah seorang mungkin yang bukan hanya seorang yang dikagumi oleh kalangan HMI atau HNU atau siapapun, tapi bukan juga oleh kalangan agama-agama yang lain. Merupakan seorang yang sangat dikagumi, apakah oleh kalangan Buddha, Kristen, Katolik. Betul. Semua menganggap bahwa Cak Nur, kehebatan Cak Nur, apa sebetulnya kehebatan Cak Nur sehingga Anda mengatakan saya mau ikut atau mengikuti jejak pendapat atau persepsi beliau? Nomor satu, memang secara intelektual cemerlang ya Cak Nur, menggabungkan wacana-wacana Islam klasik dengan wacana-wacana Islam modern yang kemudian dikemas dengan semangat pluralisme yang tinggi ya, toleransi yang tinggi. Itu hal yang menurut saya luar biasa ya. Dan terobosan Cak Nur itu kan buat pribadi Cak Nur bukan tidak berbahaya. Banyak sekali kan tuduhan-tuduhan yang dialamatkan ke Cak Nur, sekuleris, liberal dan seterusnya. Tapi Cak Nur, sekuleris, orang mengatakan dia justru pluralis. ya, awal-awalnya ketika Cak Nur mengumandangkan sekulerisasi Islam, itu disalahpahami sebagai sekulerisme. Itu isu awal 70-an ketika Cak Nur mengumandangkan slogan ya, Islam yes, Partai Islam no misalnya. Itu satu terobosan yang buat saya mempunyai kontribusi yang besar terhadap perkembangan kultur Islam di Indonesia, politik Islam di Indonesia, dan juga ujungnya kemudian membaiknya hubungan antara, politik bukan dalam arti kata partai ya? Tidak selalu partai ya, tidak selalu partai. Politik dalam pengertian mempengaruhi proses kebijakan. Jadi seorang pluralis diikuti. Anas Urbaningrum, pluralis? Tentu ya, kan Indonesia adalah realitasnya adalah majemuk. Nah, kita harus sanggup menerima perbedaan itu bukan saja sebagai kewajaran, tetapi itulah aset, itulah potensi yang harus kita kembangkan bersama-sama. Pluralis dengan nasionalis hampir sama? Ada kaitan, walaupun berbeda ya, tentu berbeda pluralisme dengan nasionalisme, tetapi ini satu hal yang terkait dengan erat. Nasionalisme itu bisa tumbuh dari potensi yang bermacam-macam, tapi diikat oleh satu kesamaan kecintaan pada bangsa, pada negara. Maaf, saya meloncat sebentar. Kalau saya menganggap Anas Urbaningrum ketua HMI, harusnya masuk NU ya? Atau masuk di dulu PAN? Atau masuk di PKS? Masuk di Partai Demokrat? Pertanyaan yang sama sebetulnya bisa juga dialamatkan kepada alumni-alumni HMI yang tumbuh di Partai Golkar misalnya. Jadi justru karena di HMI kami diajarkan tentang pluralisme itu, maka tidak canggung untuk bergaul dengan kepelbagian kelompok ini. Nah, Partai Demokrat itu salah satu nilai dasar yang diusung adalah pluralisme, nasionalisme, pluralisme, humanisme. Jadi tidak aneh kalau kemudian saya aktif belajar di Partai Demokrat. Menarik.